Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini masih soal ketentuan somasi yang sampaikan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo untuk diketahui Kapolsek Winong dan Kapolsek Gabus. Saiki Bapak Lidik Tiwikor di Polres Pati. Memo ini merupakan kelanjutan moratorium atau data somasi saya yang untuk kita tembuskan kepada Inspektorat BKD maupun pemerintah daerah Kabupaten Pati terkait dengan ulah atau perbuatan yang diduga melanggar hukum dan melanggar tata susila, tata etika yang secara bersama-sama diperlakukan oleh oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang di sana bersama-sama mengangkangi peraturan PNS, peraturan perundangan dan hukum. Untuk itu kami meminta bantuan daripada kepolisian maupun instansi terkait termasuk Polri Pamung Praja untuk dapat bersama-sama menelusuri, membuktikan lalu melakukan resolusi hasil daripada somasi kami itu dan menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin karena ini sangat urgen. Kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Tambak Romo, perihal somasi kepada oknum pejabat dan PNS di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Ombudsman RI dan pedoman hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar PP nomor 10 tahun 1983 Junto nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian dan perkawinan yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara 22 Agustus 2011 bernomor K30 /V52252225 35/1999. Ini adalah somasi merujuk ketentuan Ombudsman RI dan adendum penyelesaian perkara oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wayu Widiawati diduga melakukan berbagai hal sebagaimana yang saya sampaikan kepada Ombudsman RI Jawa Tengah atas memo Ombudsman RI Ombudsman RI Jakarta surat bernomor 0038/KLA 0033/2018 Semarang 2 atau /03/3/2019 Semarang 29 Maret 2018. Kami sudah menyampaikan surat somasi permintaan klarifikasi pertama terkait tindak lanjut laporan pengaduan atas perbuatan Saudara Indah Wayu Widiawati kepada yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Resort Pati di Pati dengan hormat diberitahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah menerima laporan dari Saudara Solihul Hadi yang pada intinya melaporkan mengenai dugaan adanya penundaan berlarut-larut terkait dengan penanganan kasus penyimpangan pengabaian insentif tunjangan gaji seorang suami dari PNS dan laporan penanganan atas dugaan tindak pidana yaitu penggelapan yang dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati sesuai dengan pasal ketentuan yang kami sampaikan dan bisa jadi adalah 277 KUH pidana tertanggal 27 Mei 2016. Adapun
uraian laporannya sebagai berikut. Pertama, bahwa pelapor merupakan seorang mantan suami dari Saudara Indah Wahyudiawati, seorang pegawai negeri sipil pada Sekolah Dasar SD 03 Tambak Romo. Menurut keterangan pelapor, Saudara IWW melakukan sebuah rekayasa, ya, rekayasa persekusi, melakukan penculikan atas dirinya dan anaknya yang dilakukan bersama dengan orang lain, yang merupakan rangkaian dari tindakan permufakatan jahat, rekayasa bohong, permainan watak, melakukan penganiayaan, pentelantaran, dan percobaan pembunuhan terhadap pelapor dengan perantara orang lain. Jadi orang lain dalam tanda petik, termasuk juga mengotai serangkaian tindakan brutal, arogan, anarkis, premanisme, ya, dan persekusi yang dilakukan di Mojolawaran Gabus bersama-sama dengan Besut dan Bambang Permati. Maka kesimpulan pelapor menduga bahwa Saudara Indah Wahyudiawati ini melakukan berbagai hal, termasuk pencurian dengan rekadaya dan penggelapan atas uang, serta surat berharga milik pelapor serta perantara orang yang lainnya, surat-surat penting dengan perantaraan orang lain. Ini diotai bersama dengan atasannya. Yang ketiga, bahwa perihal pada tanggal 27 Mei 2016, pelapor sudah melaporkan Saudara IWW atas dugaan menggelapkan asal-usul seseorang kepada Kepolisian Resort Pati, dan ini diminta untuk dapat ditindaklanjuti. Yang keempat adalah pada tanggal 7 Juni 2016 melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2HP bernomor B/285/6/2016 Reskrim, penyidik Kepolisian Resort Pati memberitahukan kepada pelapor yang pada intinya bahwa laporan pengaduan pelapor telah ditindaklanjuti dan sedang di dalam proses penyelidikan. Yang kelima adalah hingga saat melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia ini, pelapor belum memperoleh perkembangan atas tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan dari Polres Pati, dan berharap adanya kepastian penyelesaian atas laporan pengaduan yang disampaikan oleh Saudara Solihuliati. Jadi memperhatikan penjelasan tersebut dan merujuk ketentuan pasal 28 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan kesepakatan bersama kinerja Ombudsman RI dengan Kepolisian, surat bernomor tersebut B31/10/2014 tertanggal 9 September 2014 dengan Adendum nomor 1 ORI MOU Adendum 1 2017 bernomor B10/1 2017 tentang penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah meminta saudara untuk melakukan penyelidikan, penelitian, dan memberi penjelasan tertulis mengenai hal tersebut. Maka dalam hal ini konsekuensi tertentu atau tanggung jawab terduga, yaitu Saudara IWW ini sebelum pengambilan keputusan harusnya ada versteh yang diperhatikan kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayarkan insentif tunjangan suami sebagai kompensasi dan tanggung jawab lainnya maupun hak-hak lainnya atau budgetar sesuai dengan nomenklatur atau tanggung jawab Saudara Indah Wahyudiawati baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau tanggung renteng. Artinya bahwa perhitungan-perhitungan itu harus segera diperhitungkan mulai TMT diduga 2003 sampai 2017. Maka kami memohon bantuan kepolisian, dalam hal ini adalah Polsek Tambak Romo, karena di situ adalah tempat TKP-nya adalah Tambak Romo, terkait presisi dan pengungkapan kasus tindak lanjut laporan kami atas ulah perbuatan dan manipulasi yang dilakukan oleh Saudari IWW dan dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 378 KUH Pidana Penipuan dan 277 KUH Pidana.
Di dalam pasal lain sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan ini kami juga mohon kepolisian dapat memeriksa, ya, bekerja sama dengan Satpol PP dan bekerja bersama-sama dengan kepolisian dan para pihak untuk dapat meminta keterangan kepada satu Supawaten sebagai otak utama, kepala sekolah pertama, Jayo Setianto kepala dinas pendidikan pertama yang mensupport kasus ini dan tidak ada tindak lanjutnya. Terus yang lainnya adalah Muhammad Sutopo, koordinator pendidikan Tambak Romo, Sukowati, bendahara dinas pendidikan, Jaswadi, bendahara SD 03 Tambak Romo, Jaswadi, dan Supawaten, kepala sekolah pertama, Dahlan Istanto, kepala sekolah kedua, Sunarto SPD, kepala sekolah ketiga, dan Sudarmadi, kepala sekolah finalisasi keempat, serta meminta bantuan Bapak Karyadi Esa untuk memberi keterangan atas upaya kami bahwa kami sudah maksimal di Humas sendiri sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, bahwa sesuai dengan Badan Kepegawaian Negara bernomor K 2630/V 252 2535, sifatnya penting lampiran tersebut perihal hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar PP nomor 10 tahun 1983 Jungto PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan perceraian bagi PNS kepada semua pejabat pembina dan kepegawaian pusat maupun daerah, provinsi di tempat satu sehubungan dengan, ya, beberapa pertanyaan mengenai penerapan hukum disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1998 tentang izin dan perceraian bagi PNS bagaimana telah diubah pada pasal nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal ayat 1, 2, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, ayat 1 PP nomor 10 tahun 1983 Jungto PP 45 tahun 1990 antara ketentuan 1. Pegawai negeri sipil PNS yang melakukan perkawinan pertama, ya, perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat sesuai hierarki di dalam hal waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan secara agama atau secara negara. Yang kedua, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka pertama perkawinan PNS berlaku bagi PNS yang telah menjadi duda, janda maupun yang melakukan perkawinan lagi. Terus yang langsung ketujuh, PNS yang melanggar, ya, salah satu, ya, PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban ketentuan pada ayat pasal 2 ayat 1, ayat 2, 3, 4, dan 14 atau tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan. Ya, 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dan tidak melaporkan perkawinannya. Yang kedua, ketiga, keempat di dalam waktu jangka 1 tahun sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi satu hukuman disiplin berat, ya, berat berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Yang keenam, ya, bahwa PNS itu dilarang hidup bersama dengan yang bukan istrinya. PNS dilarang hidup dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan yang sah. Yang kelima adalah PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Ini sudah. Jadi saudara Indah Wayudiawati ini sudah dijajal menjadi istri kedua, ketiga, keempat pejabat. Satu di antara adalah menjadi istri AST dan menjadi istri Bambang Permati dan menjadi istri kedua, ketiga, keempat Jayo Setianto. Jadi tolong PNS ini yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat-pejabat yang terkait. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin
atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Karena ini kaitannya PNS, pekerjaan yang sangat berat. Yang ke-8, PNS wanita yang melanggar ketentuan, ya, pasal 4 ayat 2. Ya, ketentuan pasal 4 tadi menjadi istri simpanan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nih. Yang kelima, bahwa atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 dan pejabat yang melanggar pasal 12 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Terus 11, tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan pasal 15, pasal 16 peraturan disesuaikan dengan PP 30 1980. Jadi keluaran PP 53 tahun 2010 ini ketentuannya masih sama atau dilaksanakan sesuai PP 30 tahun 80. Maka dalam hal pasal 50 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 53 2010 tentang disiplin PNS ditentukan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP 30 tahun 1920 tentang peraturan disiplin PNS dinyatakan tidak berlaku. C. Bahwa dalam angka Romawi 10 nomor 5 peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 2010 tentang disiplin PNS ditentukan bahwa dalam berlakunya PP nomor 53 2010 tentang disiplin PNS, maka PNS yang melanggar ketentuan pada pokok-pokok PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil Jungto, PP nomor 45 tahun 1990 dapat dijatuhi. Mas ya, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin setingkat lebih berat. Ya, setingkat lebih berat berdasarkan PP 53 tahun 2010. Jadi hukumannya tambah berat.